مزيدا. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم الشريعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Raudhah. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk menjalankan rutin majelis ta'lim setelah kita bacakan Maulid Simtud Durar yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahannya untuk kita semua dan juga orang-orang yang kita cintai di rumah. Insyaallah mudah-mudahan kita malam hari mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, setelah kita bacakan Maulid Simtud Durar, kita akan memulai atau melanjutkan kitab An-Nashaih Diniyah karya dari Al-Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ilmu tentang tasawuf. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan sholat. Betul? Sampai mana sholatnya? Sampai lupa lagi? Nah, sampai Isya. Kemarin kita bahas tentang sholat tasbih. Di mana salah satu manfaat sholat tasbih itu adalah di mana Allah akan mengijabah, mengkabulkan apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika menganjurkan kepada pamannya, ya, dan itu anjuran sebetulnya untuk kita semua sebagai umatnya, di mana dianjurkan setiap hari satu kali, kalau tidak bisa 1 minggu 1 kali, kalau tidak bisa juga 1 bulan 1 kali, kalau tidak bisa juga 1 tahun satu kali, kalau nggak bisa juga ya minimal nyobalah sekali seumur hidup. Lah kalau kita untuk orang-orang yang taklim begini, malu kalau minimal 1 bulan 1 kali aja nggak ngerjain, atau 1 tahun sekali nggak ngerjain. Ilmunya sudah kita dapatkan, caranya kita sudah diberitahukan. Masa kita masih bisa masih tidak mau mengamalkan ilmu itu dengan diamalkan. Fa'mal walau bil usri kaz-zakati takhruj binuril ilmi min dzulmati. Ilmu itu kalau diamalkan semakin keluar nur cahaya yang Allah berikan untuk kita semua. Semakin bertambah ilmu itu di dalam diri kita, di dalam hati kita. Allah yang menambahkan ilmu. Mungkin belajar di sini sedikit. 1, 2, 3 baris. Ya, 1, 2 halaman. Di sini belajar sedikit, tapi insya Allah kalau Allah yang memberikan ilmu, sebanyak-banyaknya Allah berikan. Bahkan ilmu laduni pun Allah akan berikan. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu yang akan diingatkan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nashaih Diniyah pada malam hari ini adalah di mana kita perlu memperhatikan satu hal yang mungkin dulu orang-orang tua kita melarang keras kegiatan apapun di waktu tersebut. Kira-kira kisi-kisinya kita tahu. Antara maghrib dan isya, ya, matikan TV, matikan handphone, ya. Tidak ada kegiatan apapun, kegiatan duniawi, mainlah, nongkronglah dan apapun itu dilarang keras. Kata siapa? Ini anjuran dari syariat, ya. Itu anjuran dari syariat. Ternyata orang tua kita dulu itu mengingatkan kita karena apa? Karena menginginkan kita sebagai anaknya menjadi anak-anak yang orang-orang yang soleh. Nah ini di dalam kitab ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum. Ila angal. Wa minal mustahabbi al-muta'akkad ihya ma bainal isya'ain bi salati wa huwal afdal au tilawati Qur'anin au dzikrillah
أو ذكر الله تعالى من تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لا يفصل بينهما بكلام أدلنا له عبادة 12 سنة. وورد أيضا أن من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بني له بيت في الجنة. Masya Allah. Dengar baik-baik artinya. Wa minal mustahabbi, di dalam kitab ini dikatakan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, anjuran dari syariat yang disunahkan, yang betul-betul disunahkan, wa minal mustahabbi, dan kategori yang disunahkan, al-muta'akkad, ya, yang kesunahan itu betul-betul ditekankan untuk kita jangan sampai lupakan. Apa? Ihya uma bainal isya'aini, menghidupkan antara waktu isya dan sholat maghrib. Isya'ain itu diambil kalimat litaglib, ya, mengambil satu kalimat untuk dimaknai 2 kalimat, ya kan? Isya dan maghrib. Isya'ain, ambilnya isya'nya, ya. Aswadain, ya, air dan kurma. Itu jadi isya'ain ini adalah waktu di antara maghrib dan isya. Itu betul-betul disunahkan. Menghidupkannya dengan cara apa? Bisolatin wawal afdal. Hidupkan waktu bainal isya, bainal maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya itu dihidupkan waktu tersebut dengan cara apa? Satu, yang paling afdal adalah dengan cara mengerjakan sholat. Dikatakan di sini bisolatin wawal afdal, mengerjakan sholat yaitu afdal. Kalau nggak sholat juga kercangkel tuur, gitu. Dengkul lagi kebas. Wah, itu. Mata kaki lagi cantengan. Enggak, jempol kaki, cantengan Mbak ya. Jempol kaki lagi cantengan. Sholat lah kagak bisa. Banyak-banyak. Fardu aja dah yang sunnah. Capek. Alasannya baru balik kerja. Oke. Nggak bisa sholat. Wat au tilawatin. Kalau nggak sholat ya udah duduk ente. Kalau pegel-pegel duduk baca Quran. Baca Quran di situ. Au tilawati Quranin. Ya. Au dzikrillah ta'ala katanya. Kalau baca Quran juga alasannya mata udah kurang awas. Gitu. Padahal mah kacamata loba. Gitu. Katakanlah orang-orang kan biasa alasan mulu dibawaannya kan. Nggak disalahin, silahkan punya alasan masing-masing. Tapi di sini dikasih apa? Opsi yang banyak. Bagaimana cara kita menghidupkan antara maghrib dan isya dengan hal-hal yang memang bisa memperbekali diri kita kelak nanti di akhirat. Kalau nggak sholat ya baca Quran. Kalau nggak baca Quran juga karena nggak kebawa Qurannya, handphone belum download, nggak ada kuota, banyak aja alasannya. Oke, nggak apa-apa. Au dzikrillah ta'ala katanya. Atau ya udah hidupkan antara maghrib dan isya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir, ilok nggak apal juga, ya. Keterlaluan itu mah zikir, ya nggak? Zikir katanya naon me? Saya mah taunya zikir la ilaha illallah. Ya udah itu. Pakailah itu zikir. Belum punya amalan yang dikasih dari ustadz, dari ulama, dari kiai, dari siapapun, dari habaib belum dikasih amalan-amalan. Ya amalin apa yang kita tahu selama ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik itu. Diamalin. Ingat sama Allah. Zikir nih di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang memang disunahkan betul-betul. Min tasbihin. Kalau nggak pakai subhanallah, ya kan? Manfaatnya Ana bilang berkali-kali, ya kan? Kalau kita sedang gundah gulana, gelisah, cemas dengan keadaan dunia, ya kan? Kehidupan tidak menentu, terlihat seakan-akan madesu, ya? Nah, subhanallah. Semoga Allah sucikan lagi. Kita memuji kepada Allah dengan kalimat subhanallah yang maha suci. Allah, ya kan? Ingin meminta kepada Allah agar disucikan kembali kondisi kita yang rusak ini, yang kotor ini, ya, yang kurang baik ini. Jadi minta sama Allah. Keadaan hati yang selalu gundah, mudah-mudahan Allah sucikan, tenangkan, nyamankan. Gitu, ya. Dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasakan di dalam hati. Au tahlilin, atau dengan membaca tahlil. La ilaha illallah. Karena mungkin kita di setiap harinya atau di waktu tersebut, di hari yang kita lalui, itu kadang-kadang kita jumpa dengan satu hal yang membuat keimanan kita berkurang, melemah. Kadang-kadang ada orang-orang yang membuat kita ragu-ragu.
Atas apa? Atas ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kita deketin ngeluh. Kan banyak kita bertamu nongkrong di mana tempat tiba-tiba ketemu aja ada orang yang ngeluh. Ya kan? Teuing kahirupan kaos kieu nya. Jika nama Gusti itu. Tah, itu tuh kadang-kadang menjadi penyakit kepada kita. Kadang-kadang menjadi penyakit. Menjadi virus kepada kita yang terkadang kita pun terbawa. Keraguan dari mereka membuat kita insya Allah kita nggak ragu memang. Tapi kadang-kadang penyakit itu menular. Nah makanya di waktu kapan kita menguatkan keimanan kita? Dengan cara apa ya? Di waktu antara maghrib dan isya untuk terus kita sebut La ilaha illallah. Terus diulang-ulang. Dengan keyakinan bahwa tiada Tuhan yang selama ini memberikan rezeki. Yang selama ini menjaga kita. Yang selama ini memberikan segalanya untuk kita. Bahkan dengan rahmatnya kita akan dimasukkan ke surganya. Insya Allah. Allahumma ja'alna minhu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti itu. Jadi ketika dzikir itu bukan cuma di lisan saja. Oh, subhanallah maka mananya. Tasbih panjang. Panjang. Subhanallah. Ada yang kayak tasbihnya udah panjang tuh. Tasbihnya panjang. La ilaha illallah juga udah kalau goyangnya tuh kayaknya udah berguncang aja. La ilaha illallah. Tapi hanya di mulut. Sayang, waktu terbuang, tidak sia-sia, ada manfaatnya. Tapi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad katakan, itu manfaatnya, faedahnya hanya kecil. Faedahnya sedikit. Tidak bisa mendongkrak keimanan, tidak bisa mendongkrak perasaan kita, takdim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berzikir dengan rasa, nah itu baru. Kita bisa mengulas lagi apa yang ada dalam diri kita. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Dongkrak lagi keimanan kita. Semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin apa yang kita jalankan penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita, kondisi kita ini kadang-kadang culak, cilet, punya asa nu ngabantuan. Tuh udah yakin, kudu nama yakin, harusnya yakin Allah akan bantu. Kapan? Tunggu, sabar. Sebentar lagi dengan keyakinan pasti akan ada bantuan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak tahlil au nahwi dzalik ya geus teu apal nya teh balelol keneh kurang paseh subhanallah can nyaho rasana la ilaha illallah tasdidna ya itu misalkan kurang bagaimana anggeus kumaha maneh. Nu penting mah ingat ka Gusti Allah. Ingat ka Allah. Allah. Sebut terus, panggil terus Allah. Panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ngomong katanya panggil Allah. Buat apa nggak ada manfaatnya? Pernah ngeliat itu videonya? Ada. Kita memanggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memanggil Allah itu ya kan untuk memperkuat iman kita, memperkuat keyakinan kita. Mengatakan ya kan dengan diri kita ya kan bahwa kita adalah hamba ya Allah. Di situ ada maknanya. Tidak ada gunanya. Ya. Dikir kepada Allah tidak ada guna ya kan. Subhanallah ya kita jangan ya. Bukan jelek juga orang kayak gitu ngomong kayak gitu bukan jelek. Belum tahu ilmunya, belum tahu caranya. Besok-besok kalau ketemu kasih tahu tuh caranya ya kan. Dikir sama Allah itu cuma panggil Allah aja itu tandanya dikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam Nabi SAW kalau kita kembali ke awal, kalau pengen ngerjakan sholat, ya pakai cara sholat apa? Banyak. Salah satu diantaranya sholat awabin disunahkan. Kalau enggak sholat kodok juga nggak apa-apa, ya kan? Atau mungkin sholat hajat. Atau kalau kita ngerasa banyak dosanya sholat taubat, ya kan? Kalau kita sedang dalam kondisi kebingungan atas memilih tentang sesuatu pilihan, maka ada sholat istikharah. Sholat apa aja sholat kita di waktu maghrib dan isya silahkan bebas. Karena apa? Dikatakan di sini man shalla ba'dal maghrib. Rasulullah SAW yang bersabda langsung. Barang siapa yang sholat ba'dal maghrib setelah sholat maghrib, ya setelah sholat maghrib. Ini kewajiban sholat maghribnya. Ba'dal maghribi 6 raka'atin. 6 rakaat saja. Setelah sholat maghrib, mengerjakan sholat 6 rakaat. La yufassalu bainahunna bikalamin. Yang setelah sholat maghrib itu tidak dipisahkan dengan obrolan. Jadi habis sholat maghrib, langsung sholat lagi 6 rakaat. Tanpa ngobrol dulu, tanpa berbicara dulu.
Katanya, apa fadilahnya? Apa balasannya dari Allah? Apa pahalanya? Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita sebagai balasan? Udilna lahu ibadatas nataya asyarata sanatan. 6 rakaat tersebut akan dicatat sebagai pahala kelak nanti perbekalan di akhirat sebagai ibadah 12 tahun lamanya. Ibadah 12 tahun hanya dengan 6 rakaat sholat. Ba'da maghrib tanpa ngobrol. Kadang-kadang sok hese nyete setelah sholat maghrib berjamaah aya we nu Noel. Reka mana engke nyete. Geus kitu deh teu dijawab disangka sombong nyete. Demi 12 tahun ibadah mah nyete. Demi 12 tahun ibadah pahala untuk kelak nanti di akhirat enggak usah diajak ngobrol. Nanti kita bisa tegur lagi. Hampura. Tadi orang tengah jawab teh lain kunaon. Keur genep rakaat heula ba'da maghrib. Nyete. Aman. Jadi nggak akan disangka sombong juga. Jadi jangan nanti alasan, lamun anu noel lamun teu ngajawab kumaha usah. Alasan. Engke bisa diajak ngobrolna nya teh. Ibadah we heula. Bener teh? Bener. Tinggalkan setelah maghrib minimal 6 rakaat. Wa warada aidan dan ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ana cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis juga yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, anna man shalla bainal maghrib wal isya. Sesungguhnya barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya, 20 rakaatan. 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Bunyalahu baitun fil jannah. Allah akan bangunkan kafling rumah di surga nanti. Sudah reservasi sudah kita. 20 rakaat. Ini dikerjakan baru sekali udah dibangunin rumah di surga. Udah ada kaplingnya. Nama kita semuanya terpampang di depannya. Nama kapling rumahan punya siapa ini? Semakin banyak juga rumahnya. Gang naon Ustaz, nyata loba-loba teh gimana? Nyata sakali ge cukup. Lain kuna naon. Pas udah ngerjain 20 rakaat, takutnya itu sholat yang 20 rakaat gugur karena dosa kita, kehapus lagi, nggak jadi lagi tuh dibangun. Tender nih bahasanya udah malaikat udah catetin. Malaikat raqib nih udah catet nih. Udah siap dicatat. Ya Allah dikerjakan 20 rakaat nih. Ya kan? Namanya sholat awabin. Maksimalnya 20 rakaat. Minimalnya 6 rakaat. Ini nih dikatakan. Ini sholat awabin. 6 minimal. Sholat awabin namanya. Namanya sholat awabin. Maksimalnya 20 rakaat. Nah kalau dikerjain sampai 20 rakaat. Itu dicatat. Ya kan? Dia akan dibangunkan kelak nanti rumah di surga. Ajib, Masya Allah. Allah maja'alna minhum. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang sudah dibangunkan rumah di surga nanti. Tapi kalau ngomongin kita nih, sekali cukup Ustaz. Lah kalau kita terus-terusan kan buat apa rumahnya? Ya kan? Lah kita kan sendirian, ya kan? Panter-panter sama bini satu rumah juga. Cukup sekali aja. Bukan begitu ceritanya. Kita diminta sering-sering itu karena takutnya kita ini pendosa. Kita banyak ngelakuin dosa di setiap harinya. Besok kita ngelakuin lagi. Apalagi kalau semua habis sholat tiba-tiba ada yang nanya, sholat apa? Oh, sholat awabin itu. Lah, ada ujubnya di situ. Hapus nggak jadi pahalanya. Kan itu. Nah, yang kita takutin itu kenapa hal-hal itu terjadi? Maka kita ulang lagi. Ini bentuk penghambaan kita kepada Allah agar Allah bangunkan rumah. Sudah dipastikan ada rumah kita di sana. Karena kita nggak tahu. Kayaknya dengan dosa apa itu semua terhapus. Dan semakin banyak kita mengerjakannya, insya Allah semakin besar rumahnya. Lah kalau semua banyak juga nanti bagi-bagi sama yang belum punya rumah di surga. Karena ada orang-orang yang memang belum dibangun rumah di surganya. Ada. Tunggu nah gitu mah tuh boga imah di surga kumaha. Bandingannya jangan surga nggak punya rumah. Surga sama neraka. Yang di neraka apa surga? Kan gitu. Kan ujung-ujungnya pilihan kita pengen di surga. Tuh boga imah dah. Nyata. Nu penting mah teu disiksa. Apa di neraka mah kasiksa. Ku panasna wae, waduh, belum disiksa pakai gada, belum disiksa pakai timah panas, belum disiksa disiram dan lain sebagainya, belum. Baru duduk titah cicing di jero neraka, kasiksa. Tong ka neraka, tengah poe jam 12 di poe maneh sajam. Kasiksa teu? Kasiksa komo di neraka. Makanya bandingannya itu neraka sama surga. Entah kalau semua di surganya belum punya rumah, kenapa? Karena ente nggak melakukan sesuatu amalan yang sudah dijanjikan akan dibangunkan rumah kelak nanti di sana.
Apa amalannya ini? Ya kan? Apa amalan agar kita mendapat rumah nanti kelak di surga? Apa? Salat awabin sebanyak 20 rakaat. 20 rakaat. Simpel kan? Pengen punya rumah di surga? Punya kapling di rumah? Apa di surga? Kalau pengen punya kapling rumah di surga kelak nanti, ini jawabannya. Ya, salat awabin 20 rakaat. Ini fadilah. Wabil jumlati, secara kesimpulan. Fahadal waktu katanya. Dengan kesimpulan, waktu tersebut, waktu antara maghrib dan isya, min asrofil auqat, adalah waktu yang sangat dimuliakan di dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa afdaluha, ya kan? Wa afdaliha kan, dan juga yang paling afdalnya waktu di antara waktu yang ada. Jadi kalau semua diukur 24 jam, waktu yang paling afdal di mana? Antara maghrib dan isya. Itu yang paling afdal. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang paling afdal adalah waktu fajar, ya kan? Tapi sepakat, ini adalah waktu yang paling afdal di antara 24 jam waktu hidup kita. Ya, jadi jangan sia-siakan antara maghrib dan isya. Ketika kita kelak nanti punya anak, ingatkan waktu maghrib dan isya, nak, tinggalkan handphonemu. Kelak nanti perbekalanmu di akhirat atau kesuksesanmu nanti, kemudahanmu nanti yang Allah akan berikan dan Allah janjikan. Cukup seperti itu. Ya. Terus bagaimana? Fata'akkad imaratuhu katanya. Dan juga apa? Dipastikan, ya, dikuatkan anjuran ini untuk betul-betul apa? Untuk menegakkan apa? Sesuatu, menyibukkan sesuatu katanya biwadhaifit taati, dengan kesibukan-kesibukan yang bentuknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesibukan di antara maghrib dan isya ini harus ada kesibukan tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah maghrib ada kerjaan, stop dulu, bentar dulu, pending dulu. Habis isya sok silahkan lagi, dilanjut lagi. Kalau memang deadline, dikejar, ya kan? Pesanan dan lain sebagainya, apa segala macam. Antara maghrib dan isya itu waktu jeda istirahat. Tuh siang-siang aja ada istirahat misalkan. Waktu duhur dikasih waktu istirahat. Pas lembur maghrib diterusin. Nggak dikasih istirahat. Maghrib sampai isya istirahat dulu. Itu waktunya ibadah dulu. Terus dikatakan wa mujanabatil ghafalat wal batalah. Hindari kegiatan-kegiatan yang membuat dirimu lalai kepada Allah dan juga membuat dirimu tidak memiliki faidah apapun di waktu tersebut untuk urusan akhirat. Batalat itu hal-hal yang memang tidak ada gunanya, ya. Wa warada karahatin naum qabla salatil isya. Dan juga ada riwayat kemakruhan, ya, untuk tidur sebelum salat isya. Ya, di waktu maghrib, habis salat maghrib, sebelum isya udah langsung tidur. Hukumnya apa? Makruh. Jangan langsung tidur sebelum salat isya. Wa warada karahatan naumi qabla salatil isya. Sebelum salat isya itu dimakruhkan hukumnya. Jadi setelah adzan isya, sebelum salat ente langsung tidur, makruh hukumnya. Ya, paham? Fahdar minhu katanya. Maka hati-hatilah untuk melaksanakan tersebut katanya. Wa huwa min adatil yahud, karena ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Kebiasaan orang-orang Yahudi itu waktu-waktu pas waktu isya dia langsung tidur aja. Tidurnya cepet, ya. Bahasanya tidak melakukan apapun setelah waktu tersebut langsung tidur. Kalau kita dianjurkan sholat dulu, setelah sholat langsung tidur. Boleh tidur, bukan langsung tidurnya tuh. Boleh tidur, langsung tidurnya tuh. Setelah sholat baru boleh tidur. Nah, mau nanti rada maleman apa silahkan, ya kan? Ngantuk banget, ya tungguin adzan isya dulu, habis adzan isya baru, ya kan? Walaupun nanti akan dibahas di dalam bab fikih katanya, waktu-waktu tersebut, ya kan? Kalau memang seumpamanya dia kebiasaannya waktunya sholat isya di malam hari sambil sambil berjamaah atau sambil dengan sholat malam, silahkan, ya kan? Wafil hadis mana tadi? Wafil hadis, dan di dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, man nama qabla sholatil isya al-akhirati katanya, fala anamallahu ainaihi katanya. Mana tadi? Ada di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man nama qabla sholatil isya, barang siapa tidur sebelum melaksanakan sholat isya, ya kan?
al-akhirati fala anamallaha ainahi, katanya. Kata di akhirat nanti tidak akan Allah berikan tidur, tidak ada istirahat, ya kan, matanya. Alhamdulillah min dzalik, istirahat ku capek ente. Wa hafid, katanya, ala arba'a rakaat ba'da salatil isya. Lalu dianjurkan juga untuk menjaga 4 rakaat setelah salat isya, salat ba'diyah. Fa inna fiha fadlan katsira. Karena di dalam salat ba'diyah, salat isya ini ada keutamaan yang luar biasa banyak. Liqaulihi salatu wassalam, katanya, liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un ba'dal isya'i, 4 rakaat saja setelah salat isya kau lakukan, kamitslihinna min lailatul qadar. Itu pahalanya bagaikan dilakukan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Jadi setiap ba'diyah isya itu dilakukan oleh kita, setiap sholat isya kita mengerjakan 4 rakaat, itu pahalanya bagaikan 4 rakaat di Lailatul Qadar. Rawatib isya itu mempunyai fadilah yang luar biasa. Jadi kalau semua dikali setiap 4 rakaat ba'da sholat isya itu, kalau dikali Lailatul Qadar seperti melakukannya di Lailatul Qadar, kali seperti 80 tahun. 80 tahun melakukan 4 rakaat. Masya Allah. Ini semuanya dikumpulkan itu untuk kelak nanti di akhirat sebagai perbekalan kita. Terus dikatakan warraqatu fi lailatul qadar dulu 30 alf rakaah. Ya. Warraqah, 1 rakaat saja di malam Lailatul Qadar. Ta'dilu 30 alf rakaah. Bagaikan, ini hitungannya bukan cuma 80 tahun lagi, tapi ta'dilu 30 alf rakaah. Itu kalau dikalikan bagaikan 30.000 rakaat. Fi ghairiha min layali, katanya, apabila dilakukan di malam selain Lailatul Qadar. Jadi 1 rakaat bagaikan 30.000, kalau seumpama itu 4 rakaat kali 4, 30.000 kali 4 seberapa? 320. Oh, 120.000. Masya Allah, ya kan? Wa hadza mafhum bil hisab. Itu gampang sekali kalau semua kita hitung min qaulihi ta'ala, seperti mana hitungan-hitungan ini apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah SWT firmankan, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, katanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Fata'ammalhu, maka dengan ini kita harus renungkan. Kita perlu merenungkan ya hitungan-hitungan seperti ini sebagai apa? Acuan atau motivasi untuk apa yang memang sudah dianjurkan ini kita suka untuk melakukan. Ya. Jadi ini motivasinya. Jadi motivasi hitung-hitungan pahala ini yang akan menjadi acuan bagi kita untuk bisa termotivasi melakukannya. Karena kalau nggak kita termotivasi untuk pahala-pahala ini, bagaimana kita mau melakukannya? Ada orang-orang tuh ngamalkeun mah teu kudu ku fadilahnya tuh, amalkeun we lillahi ta'ala kan gitu. Ada orang-orang tuh yang ngomong kayak begitu. Ini tingkatannya kayaknya ma'rifat kelas tinggi nih. Kalau yang namanya ngamalin mah nggak perlu tahu fadilahnya dulu. Yang penting ngamalin aja udah lillahi ta'ala, ikhlas aja. Ini terkadang justru orang-orang yang memang melakukan sesuatu dengan keikhlasan, hilang ikhlasnya, tidak mengamalkan ujungnya. Betul. Kalau kita sudah mengerti ada fadilahnya, maka senantiasa kita tahu kalau kita kehilangan amalan ini, maka akan kita kehilangan keuntungan pahala. Jadi termotivasi dengan itu dulu. Sisanya kalau sudah istiqomah, baru main keikhlasan. Jangan buru-buru main keikhlasan kalau kita tidak mengerti tentang fadilahnya. Jadi jangan langsung main keikhlasan, tapi kita belajar ikhlasnya belum tahu. Wah, salah kaprah. Ikhlas memang dianjurkan, namun kalau langsung main keikhlasan, nggak ngerti caranya, hancur sudah. Nggak ngerjain, so ujung-ujungnya tuh ngerjakan. Ada dakwahnya, bisa hente ikhlasna, nyata. Fadilah tuh nyaho. Komo rek naon salat eta, misalkan disuruh, ayo salat tasbih. Buat apa salat tasbih? Nah, nggak tahu fadilah. Ya, diajakin, pernah saya ikut, kan, pernah ikutan sholat tasbih, pernah ikutan sholat witir, tapi karena nggak tahu fadilah, ya sudah, ujung-ujungnya tidak dikerjakan. Dilanjut, wa yukrahul hadis, ya kan, wal kalam ba'da salatil isya karahatan syadidatan illa fi khairin wa shawab. Ingat baik-baik, ini anjuran dalam tasawuf. Wa yukrahul hadis wal kalam, dimakruhkan dalam tasawuf, ya. Kita berbincang, ngobrol, ya, nongkrong, wal kalam, obrolan apapun, berbicara, ya,
berbicara, obrolan atau apapun itu ba'da sholatil isya, setelah melakukan sholat isya, karahatan syadidatan. Ini makruhnya betul-betul makruh nih, ya, bukan main-main. Itu kita ngomong ba'da sholat isya ini, setelah sholat isya kita nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong, kata illa fi khairin wa shawabin, kecuali ngomongin sesuatu yang baik-baik saja. Jadi nggak boleh ngomong setelah sholat isya, ya udah nggak ada obrolan lagi, nggak boleh ngobrol, nggak boleh nongkrong lagi, bukan. Tapi kalau kita sudah sholat isya, jagalah ucapan kita. Kalau kita langsung dengar ketentuan seperti ini, wah, ini kalau habis sholat isya nggak boleh ngobrol, berarti tandanya kita sedang dipersulit untuk berkomunikasi, kan begitu? Bukan, arahnya bukan ke situ tasawuf. Ya, arahnya kita bukan sedang dipersulit untuk berbincang, mengobrol, bersosialisasi, bukan. Ini tasawuf mengajarkan kita, ya kan? Mengingatkan kita bahwa obrolan setelah sholat isya itu dimakruhkan karena apa? Karena tasawuf menjaga kita agar kalau kita tidur nanti tidak bangun lagi, kita tidak menyisakan apa? Rahet, lamun cek Sunda nam. Tidak menyisakan apa? Ucapan kotor, ucapan buruk, ya kan? Sehingga kita dengan ucapan itulah akan dijebloskan ke neraka. Na'udzubillah. Makanya kita jaga setelah sholat isya kita, sebelum tidur kita, jangan ucapkan ucapan-ucapan buruk. Ya kan? Karena agar apa? Agar di akhir catatan, di akhir hayat kita itu, akhir catatan di akhir hayat kita, karena kita takut setelah tidur nggak bangun lagi. Ya, siapa tahu habis tidur kita nggak dikasih bangun, ya, nggak ada yang tahu kan? Nggak tahu nih malam. Ya, malam ini kayaknya begadang semua nih, ya, karena kita nongkrong sampai subuh. Ya, nggak tahu besok malam, kita nggak tahu setelah tidur kita masih bangun lagi apa enggak. Kalau nggak dikasih bangun lagi, catatan terbaik setelah sholat, kita hanya mengucapkan ucapan baik. Apalagi ucapan itu diakhiri sebelum tidur dengan dzikir. Subhanallah. Dibangkitkan kelak nanti dengan orang-orang yang senantiasa berzikirlah. Coba kalau seumpama kita setelah sholat isya ngomong sekata-kata. Kayak orang Bandung ya apa-apa yang dikata ya kan. Kebanyakan pembuka ucapannya apa? Kata-kata. Nah, sok naon orang Bandung. Anjing ya mah ya tuh. Ada kata pembukanya dulu tuh. Kata kotor yang memang keluar itu yang menjadi kebiasaan atau budaya. Wah, atuh. Kumaha ngobrol jeung saha ieu teh? Jeung manusia atau jeung anjing ieu teh? Ya teh. Bahaya teh kos kitu. Bahaya. Atau ada janji yang palsu, atau ada kebohongan, atau ada fitnahan, atau ada gibahan yang tercatat sebagai dosa di akhir catatan untuk akhir hayat kita. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang tadinya kita tadi habis baca maulid, yang tadinya kita habis duduk majelis taklim, dosa kita sudah diampuni bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat isya kita tercatat sebagai orang yang menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas pengen waktunya tidur dicatat ngagibah, ya Allah, cek malaikat katitnya. Kata malaikat atid mencatat, eta masa acan sare ngagibah heula teh kebiasaan eta mah. Masuk neraka karena gibah kita. Karena apa? Yang menjadi catatan terakhirlah yang akan dilihat terlebih dahulu. Kan di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, ya kan? Ada orang yang baik seumur hidupnya, namun di akhir hayatnya ternyata buruk. Karena keburukan itulah dirinya dimasukkan ke neraka. Ada yang justru orang di masa hidupnya itu dengan kondisi yang buruk, namun di akhir hayatnya dengan catatan baik. Dengan kebaikan itulah Allah berikan kesempatan masuk surga. Itu makanya. Jadi ini kemakruhan ini untuk menjaga diri kita. Jangan merasa bahwa kita seperti seakan-akan dipersempit, ya, ruang sosial kita untuk tidak lagi ngobrol, untuk tidak lagi nongkrong, udah tidak lagi berbincang dengan orang-orang kawan sejawat dan lain sebagainya. Bukan. Tasawuf mengajarkan kita agar apa? Agar kita mengakhiri kalau ya kan, itu adalah akhir hidup kita, itu dengan akhir yang baik. Paham di sini? Paham nggak di sini? Jadi jangan sampai menganggap makruhnya itu karena dipersulit. Jangan ya. Jangan sampai merasa dipersulit. Kalau ngomongin omongan baik itu seperti apa? Kamadarasatin katanya. Kamudarasatin ilmin. Kamudarasati ilmin katanya. Seperti contoh mutolaah ilmu. Memperbincangkan ilmu-ilmu syariat. Itu ilmu-ilmu yang memang bermanfaat. Au mudzakaratihi.
atau mengingat mutolaah ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajari, ya. Awin nazar fihi, atau berpikir, ya kan? Atau menelaah tentang ilmu tersebut, mengkaji tentang ilmu yang pernah kita pelajari. Jadi tentang ilmu aja yang kita bahas tentang ilmu itu udah hal-hal yang baik. Wa ma asbah dzalik min a'malil birri, atau contoh-contoh lain dari kategori-kategori yang memang terkategorikan baik. Intinya obrolan baik itu obrolan-obrolan yang tidak berkaitan dengan kebohongan, gibah, fitnah. Ya kan? Seperti itu. Kurang lebihnya, ya. Jadi obrolan kita yang obrolan baik dan benar. Jangan sampai ada kebohongan di dalamnya, jangan sampai ada gibah, namimah, fitnah di sana. Obrolan ya, kayak ngobrol dengan teman-teman kita, ngobrol yang baik-baik. Iya, wa asbah dzalik, pokoknya contoh-contohnya obrolan itu yang kita ukur sendiri, apakah ini baik obrolan kita atau tidak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma ba'du fi kalimatan. Barakallahu fikum. Paham tum? Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis taklim ini Allah berikan pahalanya juga untuk orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Agar lebih sempurna kita baca sama-sama doa khatmul majlis, dan setiap hajat kita Allah kabulkan. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخل أزكياء علما نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.